majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robani, Merajut Ilmu dan Peradaban, Generasi Robani dan pemirsa KMTV dimanapun Anda berada di kesempatan pagi hari ini. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di pagi hari ini kita kembali bersama di program Pondasi Podcast Dakwah Islami. Untuk episode ke-40, alhamdulillah kita sudah bersama guru kita, Ustadz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Dan di pagi hari ini kita akan membahas sebuah tema yang kita beri judul yaitu Undang-Undang 45 atau Undang-Undang Dalil 45. Sebagaimana dasar negara kita juga akan berbicara dasar dari ataupun pondasi dari agama ini dalam menjalankan syariatnya. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan insyaallah bersama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Alhamdulillah juga Ustaz, kita akan membahas di pagi hari ini adalah Undang-Undang Dalil, Ustaz, bukan Undang-Undang Dasar. Tapi dalil sebenarnya menjadi dasar juga di agama kita Ustaz. Ini ada angka di belakang ini 45 ini, apakah ini akan menjadi tanda tanya juga untuk antum yang menyimak di pagi hari ini. Kita ketahui bahwa nanti akan perlahan masuk di 4 poin yang menjadi dalil dimaklumi oleh seluruh kaum muslimin menjadi dalil di agama kita atau sumber dalil. Nanti mungkin antum akan jelaskan Ustaz satu persatunya. Mungkin yang pertama akan kita ketahui dulu ini yang dikatakan dalil ini apa sebenarnya Ustaz. Kemudian apa yang sebenarnya bisa dijadikan dalil? Kriterianya mungkin ada atau apa sebagaimana di dalam agama kita ada poin yang akan dibicarakan nanti. Ini mungkin pertama dulu, dalil itu apa dulu Ustaz? Nah, fadhal Ustaz. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'du. Fa uhayyikum bi tahiyyatil islamil khalidah, tahiyyati ahlil jannati fil jannah, tahiyyatuhum fiha salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum fi hadzal liqa'il mutajaddid. Kita kembali diizinkan Allah pada pagi ini di waktu duha ini untuk sama-sama duduk berbincang-bincang santai lah. Serius, santai sampai selesai. Dalam acara pondasi podcast dakwah Islami yang ditaja oleh 91,1 FM Radio Robani dengan Kampar Mengaji TV dan rekan-rekan di channel-channel yang bekerja sama dimanapun berada. Para pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mohon izin kepada semuanya, alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, siapapun yang melihat ataupun mendengarkan acara ini, sebenarnya kita
seperti katakan oleh saudara Kurai, bincang-bincang santai sampai selesai tentang masalah dalil. Nah, berbicara tentang dalil, dalil adalah kalimat sebenarnya kalau dijelaskan tambah tidak jelas ini. Sebab semua orang dah tahu yang namanya dalil itu adalah petunjuk. Kalau dalam kamus Al-Mu'jam Al-Arabi seperti Lisanul Arab, mereka menerjemahkan ad-dalil itu dengan al-mursyid. Al-mursyid ya artinya adalah yang menunjukkan, atau al-burhan, keterangan atau bukti, atau al-bayyinah juga bukti, atau al-hujjah atau hujjah, alasan. Dari perkataan mereka, dalla ala syai' yani yu'akkid wa yubayyin wujud hadha syai'. Misalan dalil siang hari terbitnya mentari misalnya, artinya yang membuktikan kita berada di waktu siang adalah terbitnya matahari. Atau misalnya waktu malam itu gelap, jadi gelap adalah dalilun ala lail, dan seterusnya. Nah, kalimat ini menjadi semakin bernilai di saat kita hendak menjadikan dia sebagai petunjuk dalam mengharungi kehidupan ini yang membuat kita selamat di dunia, bahagia di akhirat sana. Maka perlu adanya petunjuk atau dalil. Sebab sudah terbukti di saat orang mengabaikan dalil dalam menempuh kehidupan ini, selalu lahir adalah produk-produk jahiliyah yang tidak berdasarkan dalil, itu selalu menghasilkan kejahiliaan. Padahal manusia itu dari sejak awal diberikan Allah, semuanya diberikan akal. Ya, dengan kekuatan alai sayang ya hampir sama, bahkan mungkin ada mereka lebih hebat dari sisi kecerdasan daripada sebagian. Tetapi ketika tidak ada dalil, maka mereka pun menghasilkan, kalau pikiran menghasilkan pemikiran-pemikiran jahiliyah. Lalu dari situ mereka pun melahirkan keyakinan-keyakinan yang juga jahiliyah, sampai kepada peribadatan. Di saat tidak berdalil, lahirlah peribadatan jahiliyah. Dan di saat mereka juga membuat aturan dan undang-undang, ketika mereka tidak mengindahkan dalil atau sama sekali tidak punya dalil, mereka juga akan mengeluarkan aturan-aturan jahiliyah. Sampai cara berinteraksi, cara berbudaya, bertradisi, bila tidak memiliki dalil atau mengabaikan dalil, dalam hal ini adalah petunjuk, maka mereka akan melahirkan produk-produk jahiliyah. Sebagai contoh, di saat seperti kata Abu Raja Al-Utaridi radhiyallahu anhu, kunna fil jahiliyah, seperti yang kita singgung pada pertemuan sebelum ini, idza ra'ayna hajaran tayyiban atau khairan ittakhasnahu sanaman. Kami bila melihat ada sebuah batu yang baik, yang punya kelebihan, kami jadikan dia sanam, jadikan kami berhala. Wa idza ra'ayna hajaran khairan minhu atau akhyar minhu ramainahu wa baddalnahu. Apabila kami melihat ada batu yang lebih baik lagi dari yang pertama, kami buang yang pertama, ambil lagi yang kedua. Jadi batu saja jadi sembahan.
Demikian juga ketika orang berkeyakinan dengan tanpa dalil, hanya dengan perasaan dan pikiran, tidak sedikit pula manusia mempertuhankan manusia. Ya, mempertuhankan manusia karena menurut pikirannya dan perasaannya. Seperti yang kita lihat, ada orang yang memenuhankan manusia, seperti dulu di masa-masa kekaisaran Persia misalnya, mereka sujud kepada Kisranya. Di masa-masa Romawi dulu juga mereka juga seperti itu. Atau di kebudayaan-kebudayaan Cina dan India misalnya, mereka juga menuhankan manusia. Ada yang menuhankan hewan-hewan, ya, dan semua itu adalah mengikut rasa dan kira tanpa dalil. Atau meyakini sesuatu kesialan misalnya, seperti kebiasaan orang jahiliyah dulu, bila pergi atau bepergian untuk mencari kehidupan atau ekspedisi dagangnya, mereka melepaskan burung. Bila burung terbang ke barat, tanda kebaikan. Bila burung terbang ke timur, tanda kemalangan atau tanda kerugian. Nah, bila ke kanan terbangnya, mereka jangan. Kalau ke kiri, tidak. Atau mereka meyakini, misalnya menikah di bulan Safar adalah sebuah kesialan. Nah, hanya karena beberapa kejadian misalnya terjadi, lalu dihubungkan dengan bulan itu. Ini semua kan tanpa dalil. Oleh sebab itu, maka dalil itu sangat urgen dan dibutuhkan di dalam kehidupan kita ini. Sehingga apapun yang kita lakukan, mesti ada dalilnya. Lalu ada pertanyaan, atau mungkin ada semacam fobia gitu ya. Sikit-sikit dalil, sikit-sikit dalil. Susah kita hidup. Lalu kita katakan, manusia paling bahagia itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan murid-muridnya, para sahabat. Tapi mereka tak pernah merasakan fobi dengan dalil. Mereka selalu menanyakan, kaifa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaf'al? Wa madza amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi hadzal amr? Dan bila mereka ditegah oleh Nabi, karena tegah Nabi itu adalah dalil dan bukti, mereka dengan serta-merta, dengan sukarela meninggalkannya. Dan bila disuruh, mereka juga tidak banyak tanya. Kalau itu berita, mereka yakini. Dan kalau itu perintah, mereka jalani. Dan bila larangan, mereka jauhi. Dan bila anjuran, mereka teladani. Jadilah mereka manusia paling bahagia. Buktinya, mereka paling bahagia, mereka siap membahagiakan orang lain. Karena tidak mungkin bahagiakan orang kecuali orang yang juga bahagia. Apa buktinya? Mereka siap. Misalnya ketika Abdurrahman ibn Auf dipersaudarakan dengan Sa'ad ibn Rabi' al-Ansari radhiyallahu anhu, Nabi alaihi salatu wassalam, ya, dengan mudah dia katakan, saya punya 2 kebun dan 2 orang istri. Nah, ambillah salah satu kebun saya dan nikahilah salah satu dari istri saya setelah saya talak nanti. Pilih mana yang kamu mau. Subhanallah, sampai ke derajat ini. Ketika Utsman radhiyallahu taala anhu datang dengan dengan 1000 ekor onta lengkap dengan bawaannya di musim sulit barang. Banyak orang yang ingin itu karena harga melambung. Para pedagang menyambut kedatangan Utsman radhiyallahu anhu. Lalu mereka menawarkan, kami kasih kamu untung 1 dirham. Modal 1 dirham, untung 1 dirham. Berarti berapa persen? 1 dirham modalnya, untungnya 1 dirham. Berarti untung 100%. Subhanallah, 1000 ekor onta. Di musim
musim sebenarnya musim panen kalau menurut orang keren. Ngambil kesempatan dan kesempitan orang. Orang sedang kesulitan barang. Aman Ramadan. Lalu kata beliau, ada yang lebih berani beri untung lebih dari itu. Mereka tawar lagi. Dirham bidirhamin. Artinya kami beri kamu keuntungan 2 dirham. Berarti 200% keuntungannya. Zaman Utsman ada lagi yang masih ada yang bisa beri keuntungan lebih dari itu. Apa mereka nawar? Ya, kalau harganya 1 dirham, kami beli dengan 6 dirham. Karena mereka bayangkan bisa dijual. 7 aja dijual sudah untung. Apalagi dijual 8 dan 9, 10. Apa kata Utsman? Masih ada yang bisa beli mahal dari itu. Subhanallah. Apa kata Utsman? Saya persaksikan kepada kalian semua bahwa 1000 ekor onta ini dengan segala bawaannya fisabilillah. Nah, jadi mereka kaum muslimin orang yang paling bahagia. Tidak pernah merasa sulit bila ditanyakan dalil. Artinya, bila kita beramal sesuai dalil, justru memudahkan, bukan membuat kita susah. Tinggal pelajari saja, ini ada dalilnya atau tidak ada dalilnya. Ada dalilnya kerjakan, tak ada dalilnya tak dikerjakan. Nah, Baik Ustaz. Kita maklum atau kita tahu bahwa pembagian dalil dalam sumber dalil dalam agama kita ini kan ada 4 yang disepakati Ustaz. Ada Al-Quran, Sunnah, Ijma' saya lupa tadi menjelaskan ya. Nah, apa saya bisa jadikan dalil? Baik, ini keempat ini sudah mungkin tidak diragukan lagi kesahihan sumbernya bahwa keempat sumber ini menjadi dalil dalam agama kita untuk menjalankan syariat. Karena kita tahu agama kita agama dalil. Yeah. Saya tidak tahu juga, tidak ada yang tidak sepakat dengan hal ini Ustaz. Karena seperti Ustaz singgung tadi, mungkin ada orang yang merasa sulit dengan dalil ini Ustaz. Sikit-sikit dalil. Jadi gerak kita terbatas untuk berbuat baik dan beramal dalam agama ini. Yeah. Dan mereka juga beralasan dalil umum kan ada Ustaz. Kenapa harus setiap perkara yang kita kerjakan ini harus ditanyakan dalil? Misalnya berzikir. Kita berzikir sambil nyetir di mobil. Kalau ditanyakan dalilnya kan repot Ustaz. Jadi kita pakai dalil umum aja bahwa berzikir di mana saja, duduk, berdiri, dan kapanpun bisa berzikir. Siap. Ini seperti apa Ustaz? Barakallahu fiik. Kita kembali ke asal lagi. Nah. Sebelum turun Al-Quranul Karim, apa yang dilakukan oleh orang-orang waktu itu? Beramal pakai dalil atau tanpa dalil? Tanpa dalil. Hasilnya apa? Banyak kreasi. Banyak kreasi. Nah, kreasi itu dipuji atau dilarang? Dilarang. Alhamdulillah. Agamanya jahiliyah. Karena mereka tidak mempedulikan dalil. Nah, sekarang antum hidup sebagai warga negara. Lalu pemerintah membuat aturan ini dan itu. Orang yang suka diatur, yang tertib dan taat, dia tidak akan merasa dipersulit dengan aturan. Tapi kalau antum memanglah dasarnya memang susah diatur, memang apapun sedikit aturan terasa mengikat. Rasa mengikat. Padahal aturan itu dibuat kecuali yang aturan bertentangan dengan akal sehat, seperti menghalalkan zina, misalnya menghalalkan khamar, dan sebagainya. Itu kan tidak sehat memang. Ini aturan-aturan yang tidak yang sehat. Misalnya aturan lalu lintas. Misalnya antum ya biasa tidak berhenti di perempatan jalan. Tiba-tiba datang lampu merah. Antum ini menyusahkan ini. Nah, menyusahkan. Terbatas jadi gerak kita. Ya akhir. Memang terbatas itu teratur. Kalau tanpa batas itu tidak teratur. Makanya ketika negara ini berdiri, apa yang dilakukan oleh founder kita untuk mendirikan negara ini? Mereka rumuskan dasar negara. Ya, dasar negara. Terjadi perdebatan, dialog dan sebagainya. Akhirnya diambil win-win solution untuk bisa mengayomi seluruh ras, suku, bangsa dan daerah negeri ini. Sehingga lahirlah Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ini. Nah, antum sebagai warga Indonesia, warga negara yang baik, antum terima atau antum gelisah dengan aturan ini dasar ini?
Ya terima, antum sebagai warga menerima. Karena apa namanya? Karena dia sudah dibuatkan oleh ini, oleh para pendiri negara ini. Lalu lahir pula untuk membuat dasar aturan dan undang-undang yang akan berlaku seterusnya. Lahir Undang-Undang Dasar 45. Sebagai warga negara yang baik, antum wajib menerima itu dengan lapang hati. Walaupun tidak sesuai dengan keinginan hati. Maka tidak dibolehkan antum melakukan apapun tindakan dalam negara ini kecuali mengacu pada aturan ini, undang-undang ini, undang-undang dasar. Demikian juga selanjutnya aturan-aturan dan undang-undang yang berlaku di bawahnya harus mengacu pada undang-undang dasar ini. Nah, bila tidak mengacu kepadanya, maka batal demi hukum. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan ya sebagai aturan dasar, undang-undang dasar dan begini agama ini yang berlaku sepanjang masa, sepanjang sejarah adalah Al-Quran dan Sunnahnya. Al-Quran dan Sunnahnya. Sebab Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam baru dia diikuti setelah dia mendapatkan itu keduanya, mendapatkan Al-Quran, mendapatkan Sunnah. Dan kemudian hukum-hukum yang berdasarkan kepada keduanya tadi, yang merujuk kepada keduanya. Maka ada beberapa dalil yang merupakan turunan daripada Al-Quran dan Sunnah itu yang disepakati oleh para ulama kita adalah Al-Quran, As-Sunnah, wal-Ijma'. Dan ada yang keempat, yaitu Al-Qiyas. Itu ada yang mengatakan tidak menjadi dalil, tetapi dia hanya menjadi sebagai penunjuk kepada dalil. Sebagian mengatakan dia sebagai dalil. Tapi sebenarnya memang antara kedua pendapat ini menurut saya tidak bercanggah. Sebab apa? Tidak boleh mengkiaskan sesuatu kecuali yang kepada yang ada dalilnya. Mengkiaskan suatu hal yang tak ada hukumnya dalam syar'i kepada sesuatu yang juga tidak ada hukumnya dalam syariat tidak bisa dijadikan dalil. Sebagai dalil. Bisa dijadikan sebagai dalil. Karena dalilnya memang tak ada. Memang dalilnya enggak ada. Berarti sebenarnya kembali kepada dalil. Jadi yang tiga, Al-Quran, As-Sunnah, wal-Ijma'. Al-Ijma' ini dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah juga. Naam. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan Nabi SAW mengatakan la tajtami'u ummati ala dhalalah. Umatku tak akan bersatu di dalam kesesatan. Nah, inilah 4 dalil ini. Ada tambah istilah yang lain-lain seperti al-masalih al-mursalah atau misalnya al-istihsan, istishabul asal dan sebagainya, tapi ini diikhtilaf para ulama atau amalu ahli Madinah, amalannya orang-orang Madinah. Tapi yang disepakati ini yang 3, dan yang keempat qiyas. Ada sebagian yang menolaknya, tapi sebagian besar jamaahir ulama mengatakan qiyas adalah bagian daripada al-adillah asy-syar'iyyah. Jadi inilah dalil yang 4 itu. Lalu mungkin ada kan yang bertanya, terus dalil akal di mana letaknya? Kan begitu? Karena sebagian membagi dalil itu kepada naqli dan kepada akli, khususnya dalam bab akidah. Dan juga sekarang sudah masuk juga dalam bab muamalah atau bab al-ibadat. Nah, lalu kita katakan akal secara sendirinya dia bukan dalil. Akal secara sendirinya, secara independen tidak dikatakan dalil. Buktinya berapa banyak akal sebelum turun wahyu hasilnya adalah keluar dan menyesatkan. Kafirnya orang kafir karena dalalah akalnya juga. Syiriknya orang yang syirik karena berdalilkan akal juga. Ateis orang ateis karena berdalilkan akalnya juga. Cuman tidak akal sehat, itu masalahnya. Makanya akal itu ada yang sehat, ada yang tidak
yang tidak sehat. Gimana cara menentukan sehatnya? Tentu punya barometer, punya indikator. Bila dia tahu posisinya bahwa dia tidak lebih daripada dalil, maka dia akan sehat. Tapi kalau dia nak menguasai dalil atau menundukkan dalil, itu tandanya akal tidak sehat. Oleh sebab itu datang pernyataan tidak sedikit daripada ulama, di antaranya Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah dalam Dar'u Ta'arudil Aqli wan Naql, bahwasanya la yata'arad atau la yatanaqad baina ad-dalil as-sahih wal aqli as-sarih. Tidak mungkin bertentangan, bertembung antara akal yang sehat dengan dalil yang sahih. Kalau seandainya wa idza tanaqada fa imma an yakuna al-dalil atau al-dalil an-naqlu ghairu sahih atau anna al-aqla ghairu sahih. Bila terjadi pertemuan, terjadi perselisihan atau pertentangan antara akal dengan dalil, dengan nas atau naqal, maka berarti ada salah satu dari keduanya yang tidak benar. Bisa dalilnya tidak sahih atau akalnya yang tidak sahih. Oleh sebab itu Ahlus Sunnah wal Jamaah menjadikan akal pada posisi mengikut ad-dalil. Sedangkan Ahlul Ahwa mereka menjadikan dalil mengikuti akal. Berarti itu poin yang keempat tadi Ustaz. Al-Quran, Sunnah, Ijma, kemudian Qiyas. Nah, kita tempatkan akal yang sharih ini menerima dalil di poin kelima Ustaz. Makanya jadi 45 untuk dalil undang-undang dalil nih Ustaz. Kemudian salah satu sumber dalil atau yang bisa dijadikan dalil ini sesuai hadis Nabi juga Ustaz. Kita ikuti juga sunnahnya Khulafaur Rasyidin Ustaz. Yang dijamin surga, bahkan mereka juga diridhai Allah Subhanahu wa taala. Tapi di balik itu ada sahabat ini kan juga tidak terlepas dari salah dan benar Ustaz, karena tidak maksum. Ini bagaimana porsi kita menjadikan kegiatan ataupun amalan sahabat ini sebagai dalil ini Ustaz. Baik. Nah, ma'asyarul ikhwah, ma'asyarul akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita menyebutkan amalnya sahabat, kita bukan maksudnya setiap orang dari sahabat beramal langsung menjadi dalil. Dia menjadi dalil padahal bertentangan dengan dalil syar'i. Enggak. Ada amalan sahabat yang kadang-kadang misalnya tidak sesuai dengan dalil syar'i dan dia masuk dalam amalia syar'i, maka kita katakan pertama bisa saja dia tersalah. Atau misalnya dia menerima sesuatu yang sudah dinasakh tapi tidak mengetahui dalil yang menasakhnya. Ya kalau kita lihat, yang kita maksud dengan amal sahabat, misalnya sahabat sepakat mengamalkan itu atau sepakat meninggalkannya. Sepakat mengamalkan atau sepakat meninggalkan. Ijma' sahabat. Atau sebagian mereka mengamalkan tapi tidak diingkari oleh yang lain dan tidak bertentangan dengan dalil, maka kita amalkan pula. Tidak bertentangan dengan dalil, sahabat juga tidak mengingkari, berarti kalau dia menjadi sebuah keyakinan, maka sahabat kita berbaik sangka kepadanya, tidak meyakini kecuali ada ilmunya dari Nabi SAW. Makanya para ulama hadis ketika menerima hadis mauquf yang isinya tidak mengandung ijtihad di dalamnya, bukan masalah ijtihad. Apa maksud bukan masalah ijtihad? Misalnya cerita tentang jarak langit pertama dengan langit kedua. Ini tidak bisa diijtihadkan. Sebab tidak ada gitu yang bisa naik mengukur langit itu ke atas. Tidak ada yang sampai ke situ. Oleh sebab itu, kemudian hukum langit dengan hukum bumi berbeda. Kalau ada misalnya mengukur
jarak matahari sampai ke bumi sekian puluh juta kilometer. Karena dia masih di bawah langit, antara langit dan bumi. Misal, tapi kan masih kira-kira. Kemudian panasnya mentari diperkirakan sekitar 6.000 atau 60.000 derajat Celcius misalnya. Nah, itu kan juga masih perkiraan. Tapi kalau sudah jarak di atas langit lagi, ini kan sesuatu yang la majala la ijtihad fi. Tidak ada peluang untuk berijtihad di dalamnya. Atau apalagi dia bercerita tentang surga neraka. Nah, kalau sahih dari sahabat itu mauquf, para ulama menyebutnya sebagai hukumnya marfu, kecuali sahabat tersebut banyak menukil dari al-Israiliyat. Jadi kitab-kitab Ahlul Kitab yang sebelumnya yang memang sudah banyak dirubah dengan dimasukkannya cerita-cerita yang tidak ada dalam kitab Taurat dan Injil yang asli. Nah, jadi amalan sahabat tidak serta-merta kita katakan harus juga tunduk kepada dalil yang disebutkan tadi. Kalau tidak bertentangan, kemudian tidak diingkari oleh sahabat yang lain, ya kita ikuti. Wallahu ta'ala alam. Jadi tapi kalau seandainya bertentangan dengan dalil, lalu dia lakukan atau tidak sahih dari dia, berapa banyak amal yang dinisbatkan ke sahabat tapi tidak sahih. Akhirnya masalahnya. Nah, banyak juga amalan-amalan yang sebenarnya tidak sahih darinya dari sahabat itu dijadikan dalil juga. Dijadikan dalil, dinisbatkan kepada sahabat. Mungkin ini yang dikatakan bahwa sahabat itu secara personal memang tidak masum, Ustaz ya. Iya. Tapi berikutnya Ustaz, ini yang lagi di kalangan masyarakat kita khususnya yang beragama yang harus berdasarkan dalil, Ustaz. Katanya dalilnya kan Al-Quran Sunnah juga, Ustaz. Al-Quran Sunnah, Al-Quran Sunnah. Tetapi hasilnya atau pemahamannya kok beda, Ustaz. Pemahaman siapa yang harus diikuti? Kalau memang pemahaman para sahabat, justru tadi sahabat saja menggunakan akal dan logikanya untuk memahami dalil itu sendiri. Ini bisa berbeda itu kenapa, Ustaz? Nah. Taib. Pertama, ikhwani fillah, yang diperselisihkan oleh mereka pada umumnya adalah masalah-masalah yang memang qabil lil ijtihad. Kalau istilahnya dengan pemahaman. Tapi ada sebab-sebab lain yang menyebabkan perselisihan itu di antara para sahabat. Misal, ketika Umar radhiyallahu taala anhu ingin membatasi mahar waktu itu dengan ijtihad beliau, orang semakin mempermudah cerai, talak dan sebagainya, atau susah menikah karena tingginya mahar, dia batasi. Lalu datang kepadanya ibu-ibu menyampaikan dalil. Ya Amirul Mukminin, Allah berfirman wa ataitum ihdahunna qintara. Kalian memberikan mahar kepada seorang wanita itu harta yang banyak. Allah tak membatasi, kenapa Anda membatasi? Kalau sebab itu Umar radhiyallahu taala anhu langsung mengatakan asabatil mar'atu wa akhta'a Umar. Wanita ini benar dan Umar yang salah. Dia kembali cabut keputusannya yang membatasi mas kawinnya para wanita waktu itu. Ada kalanya, masyaallah ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalil yang sampai kepadanya sudah nasakh misalnya, tapi dia tidak sampai kepadanya ayat yang menasakh tersebut atau hadis yang menasakh itu. Seperti ada yang masih berpendapat nikah mut'ah itu masih dibolehkan. Sampai Ali menyampaikan kepadanya bahwa Rasulullah SAW mengutus beliau setelah Amul Fathi dan menyuruh Ali radhiyallahu taala anhu mengumumkan di halayak ramai bahwa tidak boleh lagi tahajji tahun depan orang-orang musyrik, dan bahwa sesungguhnya Allah SWT dulu menghalalkan mut'ah dan sekarang sudah mengharamkannya sampai hari kiamat. Nah, mungkin sebagian belum sampai kepadanya itu sehingga berfatwa bahwa mut'ah itu masih dibolehkan.
Yang anehnya orang Syiah membolehkan mut'ah, padahal imam pertamanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu Abul Hasan Abu Sibtain mengatakan Nabi sudah mengharamkannya sampai hari kiamat. Nah, atau mungkin ada dalil memang tidak sampai kepada sahabat. Dalil tidak sampai pada sahabat. Atau perbedaan mereka dalam menganalisa dalil dan seterusnya. Nah, Baik Ustaz, ini sebenarnya yang perlu kita ketahui dari undang-undang dalil ini, kaidah mengambil dalil yang benar untuk dijalankan di dalam satu perintah agama ini seperti apa Ustaz? Baik. Karena banyak juga yang mungkin ada yang tebang pilih sesuai selera, mungkin ini yang bisa sesuai dengan seleranya ini dijadikan dalil. Kalau ini tidak sesuai, dalil ini dibuang. Ini baik. Inilah bedanya antara ahlus sunnah dengan ahlul ahwa wal bidah. Ahlus sunnah itu bila sampai kepadanya sunnah, baginya selesai masalah. Nah. Tapi kalau ahli al-ahwa wal bidah enggak. Kadang datang kepada sunnah bikin tambah masalah. Makanya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam sebuah kaidah yang ditulis dengan tinta emas, la yahillu li ahadin idza istabanat lahu sunnah ayatrukaha liqauli ahadin kainan man kan. Tidak halal bagi seseorang yang jelas baginya sunnah, dia tinggalkan sunnah itu karena mengikut pendapat seorang ulama siapapun orangnya. Disinilah pula bedanya ahlus sunnah itu. Ahlus sunnah itu imamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia namanya ahlus sunnah, mengikut sunnah. Sedangkan ahlul hawa menjadikan tandingan-tandingan selain Nabi alaihi salatu wassalam. Harus di bab akidah mesti ini imamnya. Bab fikih ini imamnya. Akhirnya apa? Nanti orang seberang sana bilang enggak. Kalau ahlus sunnah di negeri kami mesti imamnya ini, imamnya ini, imamnya ini. Oleh sebab itu, kapan umat Islam ini bisa bersatu? Nah, yang kedua di dalam bahkan mungkin di negeri sendiri, kita juga tidak akan sepakat dengan menentukan siapa yang menjadi imam kita. Tetapi yang benar adalah ahlus sunnah itu menjadikan Nabi di atas segalanya dari yang lain. Seperti kata Imam Syafi'i rahimahullah, Allah tidak menjadikan bagi seorang makhluk pun diberikan hak taat kepadanya secara mutlak selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak mungkin kita melakukan wala dan bara, ya apalagi sesama muslim hanya karena Imam Syafi'i, Imam Abul Hasan Asy'ari. Tidak. Kita wala dan baranya karena Nabi alaihi salatu wasallam. Nah. Makanya ketika datang dalil justru menambah tidak selesai masalah. Apa sebab? Sebab dia tidak memperhatikan dalil. Dalil itu harus mengikut apa yang dia yakini. Dalil itu harus mengikut apa yang dia kerjakan. Padahal kan tidak. Mau contoh misalnya sekarang kita akan melalui bulan Ramadan atau bulan Sya'ban ini. Ini mungkin banyak ada yang memperingati nisfu Sya'ban dengan melakukan acara tertentu, zikir tertentu. Alasannya apa? Hadis juga. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza kanat lailatul nisfi min Sya'ban, ittala Allahu ala jami' khalqihi fa yaghfiru liman fil ardi illa lirajulaini musyrikin wa musyahin." Apabila masuk 10 malam pertengahan bulan Sya'ban, Allah memperhatikan hamba-hambanya penduduk bumi ini. Allah bagikan ampunan bagi setiap orang kecuali 2 orang, musyrik dan orang yang musyahin itu tidak berbaikan dengan saudaranya. Nah, sekarang Nabi yang menyebutkan itu sallallahu alaihi wasallam. Ya harusnya beliau karena itu malam pembagian ampunan, harusnya Nabi dan para sahabat melakukan itu. Berkumpul beramai-ramai menyambut setengah malam pertengahan malam pertengahan Sya'ban itu. Lalu ternyata tidak ada. Nah, sekarang sunnahnya Nabi menyambut malam pertengahan bulan Sya'ban itu sama enggak dengan kita? Paham enggak? Ya. Nabi ketika berlewat dulu bulan Sya'ban, berapa kali Nabi melewati pertengahan bulan Sya'ban? Pasti lebih Sya'ban beliau lewati. Beliau tahu enggak keutamaan malam itu? Tahu. Sahabat tahu enggak keutamaan malam itu?
tahu. Mereka semangat tidak beramal, Sangat semangat Ustaz. semangat tidak berzikir. Tahu. Tetapi Nabi melewatinya dengan para sahabatnya selama 8 kali Sya'ban tanpa ada amal khusus. Menurut antum, sengaja Nabi meninggalkan atau Nabi tidak tahu sama sekali? Sengaja. Ya sengaja. Berarti tidak ada amalia khusus untuk itu. Tapi antum lakukan amalan yang banyak dilakukan oleh Nabi di bulan Sya'ban ini. Oh, tidak bisa. Kan ada dalil umum. Dalil umum. Itu yang selalu digunakan. Dalil umum. Ya akhi, ini amalia khusus. Masa pakai dalil umum? Paham tak? Nah, Ustaz. Antum masuk nanti ke sebuah apa namanya, sebuah tempat bermain lah misalnya, taman misalnya, ada karcis terusan, ada karcis umum. Karcis yang khusus ini bayarannya kan lebih mahal tuh. Nah, Antum bisa menikmati apapun permainan di dalamnya, tidak bayar lagi, sah? Ustaz. Amanah? Karena antum punya dalil khusus. Nah, Sedangkan karcis umum itu hanya antum masuk kawasan-kawasan umum, pergilah, tapi tidak bisa menikmati yang khusus. Paham maksudnya? nah, Ustaz. Nah, sekarang antum nak membuat amalia khusus pakai dalil umum, boleh apa tidak? Nggak boleh harus. Tidak boleh. Oke lah, sekarang dalil umum. Umumnya Nabi selama 8 Sya'ban yang dia lalui, ada nggak dia mengamalkan? Nah, Berarti tidak. Nabi pakai dalil umum kan? Dalil umum meninggalkannya. tapi ada tambahannya Ustaz, dalil umumnya Ustaz. Seperti contoh kita dalam Al-Quran kan ada, menurut mereka kan ada hewan-hewan yang dibolehkan untuk dimakan dan hewan-hewan yang tidak bolehkan untuk dimakan Ustaz. Biasanya kalau yang di air itu insya Allah semuanya halal. Ini kan tidak disebutkan satu persatu Ustaz. Misalnya harimau haram, misalnya sapi halal, kan tidak disebutkan satu persatu jenisnya Ustaz. Ini kan dalil umum ini. Masya Ini yang Allah. dijadikan. Baik. Nah, Ustaz. Siapa yang bilang enggak? Ada, kan ada dalil umum untuk masalah duniawi. Nabi bebaskan sebebas-bebasnya. Nah, Antum a'lamu bi umuri dunia. duniakum. Ini kaidah umum. Kulu washrabu wala tusrifu. Kaidah umum makan. Ini makanya para ulama dari umumnya ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi SAW dan amalnya as-salaf, mereka membuat satu kaidah yang menjadi rujukan bersama kita. Al-aslu fil asya al-ibaha. Hukum asalnya segala sesuatu itu boleh, illa ma dallal dalilu ala man'i aw ala hadri, kecuali ada dalil yang melarangnya. Nah, sekarang ikan sesuatu iya, buah itu iya. Nah, hukum asalnya ketika antum bertemu dengan hal-hal yang sifatnya duniawi ini, jangan tanya dalil yang melarang. Apa sebab? Tidak ada manusia disesatkan gara-gara dia makan nasi, yang lain makan sagu. Nah, Tidak ada yang sesat. Baik. Sah? Tidak ada Nabi melarang orang memakan sesuatu yang di negerinya dimakan, di negeri beliau tidak dimakan, selama tidak diharamkan secara spesifik. Berarti di sini kita pahami dalil umum, segala sesuatu masalah duniawi dibolehkan. Sebaliknya Nabi melarang melakukan sesuatu dalam masalah agama ini kecuali yang dibolehkannya. Jadi dilarangnya untuk melakukan sesuatu kecuali yang dibolehkannya. Nah, Kalau di sana dibolehkannya memakan segala sesuatu pakai sesuatu kecuali yang dilarangnya. Makanya lahir lagi kaidah al-aslu fil ibadat al-mana' atau al-hadar. Hukum asalnya masalah ibadah itu dilarang sampai ada dalil, illa dalilu ala ibahati, kecuali ada dalil yang membolehkannya. baik. Makanya mengada-ngada dalam agama
Ya, banyak orang yang dihukum sesat olehnya. Tapi ketika orang makan McDonald yang sebelumnya tidak ada McDonald di Mekah Madinah nggak ada, saya belum pernah mendengar ulama yang mengatakan telah lahir bid'ah baru, yaitu para penikmat McDonald atau burger. Tidak ada. Tidak ada orang dibid'ahkan dengan itu. Atau ketika ditemukan HP, sepulan telah melakukan buat aliran baru, aliran HP. Tidak ada. Karena itu hukum asal tidak pernah dijadikan sebagai pembid'ah orang. Tapi ketika dijadikan dia untuk suatu masalah ibadah, itu baru nanti. Coba lihat. Kalau mulai HP digunakan untuk ibadah, orang sudah mulai membahasnya. Ini aliran aliran atau tidak? Misalnya orang salat, kan salat nih melalui online. HP online misalnya, atau salat apa? Ya online istilahnya. Salat online. Boleh atau tidak? Kalau ada orang sekarang salat melalui HP, jangan-jangan nanti dihukum sesat oleh MUI. Apa sebab? Nah, tapi ketika barang ini digunakan untuk sesuatu yang sifatnya duniawi, alhamdulillah tidak ada orang menghukumnya dia aliran sesat atau semacam penyimpangan gitu. Paham saya? Nah, demikian juga misalnya dengan mikrofon ini, ketika digunakan orang untuk halo-halo, ya kan, pengumuman dan sebagainya, tidak ada dihukum sebagai sebuah aliran. Nah, tapi ketika dia dimulai atau dihukum sebagai tidak diikhtilafkan hukumnya oleh orang. Tapi ketika dimulai digunakan untuk hal-hal yang sifatnya ta'abbudi, sebagian mempermasalahkannya, boleh tidak pakai mikrofon atau tidak. Berarti masalahnya hukum asalnya agama itu tak boleh berkreasi, tidak boleh modifikasi. Nah. Ustaz. Ini yang menarik lagi Ustaz. Ustaz. Ini sering, mungkin ini familiar atau sempat viral dulu ucapan seperti ini Ustaz. Karena katanya menjadi pendakwah atau menjadi dai itu sekarang jadi sulit Ustaz. Karena kita berbicara dalil Ustaz. Bolehkah kita sebagai penuntut ilmu itu terhadap suatu penjelasan dari Ustaz, kita menanyakan dalilnya Ustaz. Karena ada yang mengatakan nggak boleh ditanya dalil, lakukan saja. Ini kalau Ustaz yang sudah berbicara silahkan lakukan. Oh gitu. Kadang ada yang marah Ustaznya kalau ditanya dalil. Ini seperti apa Ustaz? Pertama, orang yang ketakutan, atau kalau saya ilustrasikan, kalau orang bicara tentang harga-harga naik, duit antum banyak, takut antum? Enggak Ustaz. Nah, kecuali orang pelit antum, iyalah. Orang pelit atau memang tak ada duit. Tak ada duit. Tapi kalau orang yang, mohon maaf, akhirnya tinggal di ongkang-ongkang kaki aja sampai mati, tidur makan, duitnya ada untuk itu. Orang naik harga, dia tidak peduli. Sah? Buktinya ketika negeri ini resesi ekonomi tahun 98 yang lalu, tambah banyak orang pergi haji dan umrah. Sebelum itu antrian tidak sepanjang sekarang. Tapi setelah itu antrian, ternyata banyak duit orang nih rupanya. Tersimpan aja selama ini. Nah, Allah musta'an. Jadi demikian juga orang yang punya ilmu tak perlu khawatir ditanyakan dalil. Karena memang apa? Stoknya banyak. Makanya orang yang berada di dalam kebenaran, ada dalil, tidak pernah risau disalahkan. Apa sebab? Anda melakukan ini, alasannya apa? Nih, qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau dia melakukan tak punya alasan ilmu, maka dia akan kebingungan. Tidak bisa lagi kita cerita, tidak bisa lagi ceramah ini. Dan manusia, dan memang pernah kejadian apa? Kejadian menarik juga, pernah salah seorang syekh atau seorang ustaz kita di sini. Beliau sudah meninggal rahimahullah ta'ala, ini yang cerita langsung ke saya. Satu hari seorang ustaz minta ustaz yang lain mewakilinya untuk kajian ceramah di sebuah kawasan di Pekanbaru, ini agak jauh dikit, arah jauh sedikit. Ya, karena seluruh candaan sesama ustaz, dia bilang, tapi ingat ya, amplopnya tipis katanya. Amplopnya tipis. Dia sama ustaz yang disuruh mewakili ini, nggak apa-apa, saya kan tidak pernah cari amplop, yang penting isinya katanya. Masyaallah. Akhirnya pergi dia, ustaz itu pergi mengisi, menggantikan yang tadi, yang awal, yang asal. Lalu apa setelah pulang,
dikasih sama kajian ibu-ibu, kasih amplop. Biasa lah Ustaz, biasa nerima amplop kan udah biasa, sudah rahasia umum itu kan. Nah, akhirnya pas pulang dibukanya, ternyata dikasih orang 500.000. Nah, kan dalam kota 500 kan banyak tuh kan. Waktu itu, apalagi waktu itu. Lalu dia telepon yang tadi, Ustaz yang asal tadi. Apa namanya? Ustaz, ini banyak dikasih kata. Oh, ibu tuh mungkin salah kasih itu katanya. Akhirnya semangatnya dia, besok saya yang mendatang lagi. Pas dia datang, Sama. enggak, datang lagi, gantikanlah besok, coba besok. Mungkin dia salah itu kasih. Nah, datang lagi Ustaz ini yang menggantikan ini kedua kalinya. Dikasih lagi 500, tapi dia buka enggak di rumah. Pas di parkiran dibuka. Karena anak penasaran kan. Akhirnya dikasih, dia telepon ibu itu. Bu, ibu enggak salah beri nih, Bu. Kenapa Ustaz? Kurang ya katanya. Enggak, saya takut nanti Ustaz ibu kasih amplop untuk anak yatim tuh saya pula katanya. Memangnya berapa isinya Ustaz katanya? 500. Iya memang segitu tuh Ustaz. Akhirnya Ustaz yang asal tadi, yang pada asal yang suruh menggantikan itu semangat lagi, berarti sudah ada perubahan kebijakan baru. Padahal sebelumnya dia dapat 75 cuma. Dari 75 ke 500. Ini rahasia apa namanya, jangan diceritakan orang. Karena orang yang sudah meninggal yang ngasih tahu itu. Jadi akhirnya dia pergi. Ketika dia pergi, dikasih lagi amplop, kembali ke asal. 75. Tentu dia tidak puas. Yang Ustadz tadi pengganti dikasih 500, saya yang asli sejak 2 tahun ngisi rutin hanya dikasih 75. Akhirnya dia tidak tahan, komplain ke ibu tuh, nelpon dia. Bu, ibu nggak adil Bu katanya. Kenapa Ustaz? Si fulan dikasih 500, saya kasih 75. Coba lihat. Apa kata ibu-ibu tuh? Ustaz, si fulan tuh ngaji pakai dalil. Kalau Ustaz hanya cerita, karang-karang gitu. Makanya cerita itu harganya. Kalau yang pakai dalil dia astagfirullah. Ini masalah dalil Ustaz. Jadi sebenarnya ikhwan, orang sudah mulai tahu sekarang. Makanya kepada kita para ustaz, ini harus belajar terus. Iya, kalau di tahun-tahun 70-an tanpa dalil itu aman. Tapi kalau sekarang tidak pakai dalil, tidak aman lagi. Bahkan pakai dalil pun orang nanya lagi sahih atau tidak. Dan kita bilang sahih pun siapa yang mensahihkannya? Kalau sudah dibilang sahih, ada dalilnya, pemahamannya benar atau tidak. Dan ini benar. Inilah manhaj Ahlussunnah yang sebenarnya. Pertama ini kan dinisbatkan ke Allah, ke Rasulullah SAW. Ya mesti pastikanlah, ini barang berharga nih. Pastikan bahwa dia benar atau tidak, thabit. Kalau benar, pemahamannya benar atau tidak. Sebab tidak sedikit hadis karena dipahami keliru, akhirnya menjadi subuhat. Bukan menjadi sunnah, tapi menjadi, bukan ikut hadis lagi, ikut hadas. Berapa banyak masalah gara salah paham memahami hadis, walaupun hadis sahih, akhirnya terjadi penyimpangan pemahaman. Allahumma musta'an. Nah oleh sebab itu, nah kenapa kita mengatakan harus berdalil? Ini perintah Allah Subhanahu wa taala, wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang tidak ada ilmunya. Nah, ilmu itu dalil tuh. Ada ibadah, mana dalilnya? Enggak ada dalilnya, dalil umum saja. Ya akhi, dalil umum dipahami secara umum, jangan dikhususkan. Tadi kan masalah zikir, fazkurullaha zikran katsiran, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubikum. Berzikirlah dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk, dalam keadaan berbaring. Iya betul, tapi zikir umum. Tapi ketika antum menjadikannya sebagai amalia khusus, zikir naik mobil. Dalil umum juga dipakai. Harus ada dalilnya. Harus ada dalilnya. Atau zikir akan menikah, zikir akan menikah lagi, ya perlu dalil. Tapi kalau zikir antum menikah sekarang yang ketiga keempat, lalu antum berzikir, tidak ada melarang. Tapi ketika antum menjadikannya zikir khusus, perlu dalil khusus. Inilah cara memahami yang benar itu. Oh payah kita beramal? Enggak.
Antum saja yang payah. Justru semakin mudah kita beramal. Nah, Apa sebab? Ada zona umum, bebas kita berbuat. Ada zona khusus, tak lakukan kecuali dengan izin khusus, selesai masalah. baik. Justru ketika antum membuat amalan baru ini, bikin masalah baru bagi umat. Bagi umat. Tidak, pasti akan memancing perselisihan. Setiap melakukan sesuatu yang tidak berdalil, selalu menimbulkan perselisihan. Habis itu yang dituduh macam bola umat siapa? Yang tidak melakukannya. Oh, kami tidak biasa melakukannya. Anda melarang-larang. Saya tidak melarang. Saya mengingatkan. Allah katakan wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Oh, ada ilmunya, ada ustadznya. Ya akhi. Allah dan Rasul. Nah, Allah telah mengutus Rasul untuk menjelaskan apa yang dimaksud dengan apa yang dia suruh itu zikir itu. Maka Nabi ajarkan kita zikir menjelang tidur. Nah, apa zikir menjelang tidur? Misalnya ayat kursi, 2 ayat terakhir menjelang surah Al-Baqarah, kemudian qul huwallahu 3 kali, qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, qul a'udzu birabbin nas 3 kali. Taib. Kan Al-Qur'an lebih afdal tuh Al-Fatihah, Ustaz. Saya baca Al-Fatihah menjelang tidur. Kalau antum anggap itu sebagai zikir menjelang tidur, saya minta dalilnya dari mana? Oh, Al-Qur'an kan paling afdal Al-Fatihah. Betul, saya tahu tuh Al-Fatihah lebih afdal. Tapi di mana Nabi membacanya? Atau di mana Nabi menyuruh membaca menjelang tidur? Karena tidak semua yang lebih afdal itu mesti ditaruh di depan. Sah? Pintu ini lebih bagus ya dari depan taruh. Padahal dia pintu jendela, tidak bisa dia jadikan pintu depan. Sebagaimana pintu depan tidak bisa dipasang di jendela. Maka agama ini sudah dipasangkan oleh Rasulullah SAW dengan yang tepat. Ini zikir di sini, ini tepat. Zikir di sini tepatnya. Kalau tidak, itu yang bikin masalah di dunia ini. Itu makanya umat Islam tak akan pernah bersatu kalau tidak mau mengikut dan menurut. Wallahu musta'an. Ini bagaimana dengan bab khilaf Ustaz untuk dalil ini Ustaz? Mungkin karena ada yang beralasan contoh di permasalahan fikih ada dalilnya, kita sebut saja contohnya kunut subuh Ustaz. Dalilnya ini, kemudian ada juga dalil yang membolehkannya seperti ini. Ini di bab ini seperti apa Ustaz? Pertama, sebelum saya jawab ini, di antara sebab penyimpangan pemahaman adalah mendakwahkan khilaf padahal tidak ada khilaf. Nah, di mana khilafnya? 8 tahun Nabi mengalami Sya'ban, tidak ada khilaf di antara mereka. Dalil umum meninggalkan saja. Dalil umum meninggalkan. Tidak khilaf. Datang belakangan dianggap masalah khilafiyah. Jelas? Nah. Jadi khilaf yang dibuat-buat. Atau misalnya masalah kenduri. Tidak ada sekhilaf di antara mereka. Tidak ada 3 hari, tidak ada 10 dan sebagainya. Lalu tiba-tiba di belakangan dijadikan masalah khilaf. Dia bukan masalah khilaf. Jelas ya? Nah, adapun masalah yang berkhilafnya karena dalil, alhamdulillah, ini tidak pernah membuat Imam Malik dengan Imam Syafi'i saling tidak tegur sapa. Ya, tidak membuat antara Imam Ahmad bin Hanbal dengan Imam Asy-Syafi'i untuk berpisah masjid. Sah? Nah, berpisah masjid. Apalagi mendemo. Apalagi ketika Syafi'i buka kajian di Madinah dipersekusi sama jemaah Malik bin Anas, enggak ada. Kenapa? Karena ini khilafnya berdalil. Kalau ini mempertahankan sesuatu yang tidak berdalil, kadang bermain-main apa pula, bermain-main bahasa gitu. Tahlilun dengan tahlilan. Berdua dia tebat berbau. Ya, jangan mencari-cari, jangan menambah syubhat baru lagi kan. Nah, yang buat syubhat baru lagi. Katakan ya gitu. Nah, kita semua paham la ilaha illallah afdalul zikri, betul? Nah, bacalah sebanyaknya. Tapi ketika antum menjadikannya sebagai zikir khusus setelah selesai Jumat, saya minta dalil. Nabi berapa kali Jumat dia? Nabi berapa kali Jumat? Antum kaji kembali. Nabi salat Jumat, wajib Jumat kapan diwajibkan? Kan lupa lagi tuh. Hari Jumat, salat Jumat itu diwajibkan setelah Nabi sampai di Madinah. Selesai Masjid Quba, sekitar sepekan di situ, berjauh Nabi menuju Madinah,
selesai Quba dibangun, Nabi di perjalanan menuju Madinah di perkampungan Bani Sulaim yang sekarang ada Masjid Al-Jum'ah. Nah, turun ayat Jum'ah di situ. Nabi salat Jumat pertama kali di situ. Di situ terkumpul waktu itu 40 orang sahabat. Di situlah Imam Mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mensyaratkan Jumat itu mesti 40 orang. Karena yang hadir pada waktu itu 40. Tapi dalam mazhab Hambali tidak. Hadir 40 itu bukan karena disuruh Nabi masih 40. Karena semuanya itu orang yang bisa hadir waktu itu. Makanya wallahu alam yang sahih asal ada jemaah sah salat Jumat walaupun tidak sampai 40. Alhamdulillah untuk cari 40 sekarang tidak payah lah. Kalau perlu bayar orangnya, bayarkan tiket mobilnya atau kalau perlu bayarkan tiket pesawatnya. Salat Jumat di sini biar cukup. Intinya Nabi salat Jumat dalam rentang waktu dari tahun pertama Hijriah sampai beliau wafat tahun ke-11 Hijriah di 12 Rabiul Awal tahun ke-11 Hijriah beliau wafat sebanyak itu. Jumat berapa kali setahun? Gampang hitungnya saya. Setahun ini berapa pekan? Kalau sebulan? Enggak gitu juga. Setiap tahun berapa pekan? 52 pekan, sah? Kan 52 pekan. Nah. Taib. Kalau 52 pekan bagi 12. Hah? Jadi ada satu tahun itu 4 kali sebulan Jumat sah? 4 kali Jumat sebulan minimal. Ada sekali Jumat kelima kan? 4 kali sebulan kali 12. Hah? 48. 12 kali 4. 48. Jadi sebuah tahun itu 48 kali 10 tahun. 480 kali Nabi sholat Jumat. Nah, mungkin dikurangi lagi dengan musafir beliau. Nah, saya tidak tahu berapa kali beliau meninggalkan Jumat gara-gara musafir. Yang jelas, anda kurang dari 400 lah ya. Anggaplah 300 kali Nabi Jumat. Barakallahu fiik. Apakah Nabi selesai sholat Jumat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah enggak ada sama sekali. Nah, dalil umum Ustaz, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Taib, ini dalil-dalil umum mengalahkan dalil khusus. Masa tiket umum mengalahkan tiket khusus enggak masuk. Ikhwan, ini khusus Jumat, ini yang dikerjakan Nabi SAW. Bukan kita melarang nyebut tahlilan, tidak. Bukan melarang nyebut tahlilun, tidak. Tahlilin bukan. Maksudnya menjadikannya sebagai amalia khusus. Tapi alhamdulillah walaupun antum lakukan, walaupun menurut saya misalnya tidak ada dalilnya, tapi antum buat depan saya juga tidak akan persekusi seperti antum persekusi kita. Karena memang persekusi dakwah itu bukan tabiat orang Islam memang. Ya, nah tabiat orang Islam. Baik, Ustaz, mungkin terakhir Ustaz, karena udah lebih kurang 1 jam kita berbicara tentang undang-undang dalil dan sangat banyak yang bisa kita dapatkan dari penjelasan antum tadi Ustaz, manfaatnya. Mungkin terakhir Ustaz, masalah dalil umum, dalil khusus lagi Ustaz. Ini kan dalil ini kan cuma rambu-rambu. Sebentar tadi saya mengatakan bukan tabiat orang Islam, nanti bisa disalahpahami maksudnya. Dipotong lagi Ustaz ya? Iya, karena ada seperti Nabi katakan siapa yang mati tidak berbaiat, matinya jahiliyah. Maksud Nabi itu ini orang mati seperti orang jahiliyah dulu yang tidak pernah berbaiat, bukan orangnya kafir, tidak. Nah, tolong jangan salah pahami. Ketika kita menyebutkan menghalang-halangi dakwah, mempersekusi dakwah itu bukan tabiat orang Islam, bukan maknanya mengafirkan orang, jangan salah paham. Ya. Bukan keluar dari Islam. Bukan itu maksud kita, tapi tabiat ini asalnya tabiat orang non Muslim menghalangi dakwah orang Islam, ditiru oleh orang Islam. Sebagaimana Nabi pernah mengatakan ke Abu Zar, ya Abu Zar inna fika jahiliyah. Abu Zar, kamu punya perangai jahiliyah. Bukan maknanya Abu Zar keluar dari Islam. Itu mohon dipahami biar tidak salah paham nanti ya. Barakallahu fiik. Mungkin terakhir yang tadi sempat disampaikan Ustaz mengenai dalil umum dan dalil khusus Ustaz.
banyak sebagian kita beralasan bahwa dalil dalam agama ini kan cuman rambu-rambu atau petunjuk untuk menyampaikan kita ke tujuan yang sebenarnya surga itu, Ustaz. Ya. Bolehkah kita memakai yang umum-umum saja atau usul dalam agama ini, Ustaz, untuk dalil? Apakah itu bisa menyampaikan kita ke surga juga, mengabaikan rambu-rambu yang khusus ini? Kan sudah kita katakan ada rambu-rambu umum. Pekanbaru 50 km. Sah? Nah, antum menghitung kilometer, ternyata sudah ada rambu khusus. Belok kanan exit. 2 kilo menjelang ke Pekanbaru. Kalau antum tidak ikut itu, gimana? Mas. Iya, kalau antum tidak ikut itu, antum tidak keluar ke Pekanbaru sampai ke Dumai. Paham maksud saya? Ini nanti tol Bangkinang kan nyambung nanti ke Permai itu, insya Allah. Kan ada nanti dari Bangkinang Pekanbaru 50 km. Kan rambu-rambu umum tuh. Ada nanti rambu khusus. Nanti ada Pekanbaru exit 600 meter lagi. Antum tidak ikut yang khusus ini. Sampaikan. Ikut yang umum saja. Antum tidak keluar ke Pekanbaru, nanti sampainya ke Minas. Paham enggak? Jadi sekarang dalil umum ya diikuti di tempat-tempat yang masih umum. Tapi kalau sudah ada khususnya, ada exitnya, jangan lagi pakai dalil umum tadi. Sebab apa? Karena seperti kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala, kalau ada orang berhujjah dengan Al-Quran, jawab dengan As-Sunnah. Apa sebab? Karena Al-Quran itu multi interpretasi, multi tafsir. Bisa dijadikan dalil umum. Mana yang mengkhususkan? Nabi SAW. Nah kalau sudah khususkan Nabi, antum kembali lagi ke umum. Enggak. Makanya ini yang menyebabkan permasalahan umat itu tidak pernah selesai. Semuanya pakai dalil umum. Kalau gitu nanti salatlah wa aqimus shalah wa atuz zakah. Umum kan? Umum. Salatlah kapan kamu mau, di mana kamu mau, bisa begitu? Bisa. Kalau pakai dalil umum, Ustaz. Pakai dalil umum bisa, tapi kalau nanti antum salat di kuburan. Wa aqimus shalah ya Syekh. Sah? Atau salat antum setelah salat subuh salat sunat. Apakah Allah akan menyiksa saya gara-gara saya salat? Nah itu dia. Ya enggak. Cuman antum disiksa Allah gara-gara menyalahi sunnah. Berarti menyalahi sunnah disiksa? Iya. Wal yakhshal ladzina yukhalifuna an amrihi wal yahzaril ladzina yukhalifuna an amri an tusibahum fitnatun aw yusibahum adzabun alim. Hendaklah berhati-hati orang yang menyalahi perintah Nabi alaihi salatu wassalam, nanti dia dah kena fitnah. Inilah fitnah itu, membuat kita tak pernah aman. Yang kedua, atau ditimpa azab yang pedih. Makanya Sa'id bin Musayyib rahimahullah ketika melihat ada orang yang sholat sunat di Masjid Nabawi 1000 kali sholat nilainya, setelah sholat subuh dilarang oleh beliau. Orang tadi tidak terima, dilarang. Ayu'adzibunillahu ala salat, apakah Allah menyiksa saya gara-gara sholat? Kata saya, enggak. Orang sholat tidak mungkin disiksa Allah, tapi kamu menyalahi sunnah sholatnya. Sebagaimana orang yang sholat fawailul lil musallin, orang sholat kena laknat juga, kena neraka wail. Kenapa? Alladzina hum an salatihim sahun, karena mereka lalai dari sholatnya. Barakallahu fiik. Oleh sebab itu maka tidak bisa katakan memang jalan ke surga itu banyak, tapi ikuti jalan yang sudah dibuat, jangan merintis jalan baru. Iya, jangan merintis jalan baru. Alhamdulillah, justru abwabul khairi katsiratun jiddan. Bab kebaikan itu sangat banyak, dan itu sudah dibukakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam, baik secara umum maupun secara khusus. Yang umum lakukan secara umum, jangan dikhususkan kecuali dengan dalil. Yang khusus jangan pula dibuka secara umum. Ya. Nah, misalnya yang terbaik dalam Al-Quran surah Al-Fatihah, baca dalam sholat misalnya, tapi jangan dalam setiap munasabah misalnya. Nah, Allah Ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz untuk perbincangan kita di pagi hari ini, Ustaz. Mudah-mudahan ini akan membawa manfaat bagi seluruh kaum muslimin, khususnya untuk dasar sebenarnya dalam kita beragama ini adalah dalil, Ustaz. Jadi untuk dalil umum tempatkan di umum, dalil khusus tempatkan di khusus. Jangan menyalahi aturan yang sudah dibuat oleh Allah dan Rasulnya, insya Allah.
Jazakallah khairan Ustaz untuk waktunya dan bincang-bincangnya dan juga ilmunya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk antum yang menyimak di kesempatan pagi hari ini. Insya Allah di pekan depan kalau waktu memungkinkan kita akan bersama lagi dengan tema yang berbeda insya Allah. Afwan untuk semua salah kata dan khilaf bicara, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di para sahabat itu kaum muslimin, yang terbayang bagi mereka itu adalah infak, yang terbayang bagi mereka adalah sebuah kebahagiaan, keselamatan di akhirat yang kekal dan abadi di sisi Allah tabaraka wa taala. Semua kita boleh klaim sekarang. Kamu cinta Nabi? Cinta Ustaz. Cinta Nabi? Cinta Ustaz. Termasuk saya. Cinta Nabi? Cinta. Kapan tahunya? Besok di akhirat. Maka apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Amalur rajuli biyadih. Penghasilan yang terbaik adalah pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur. Dan setiap jual beli yang mabrur. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat? Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu.